Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina, NIM 03191076 akan menjelaskan review singkat tentang pengujian impact mata kuliah material teknik. Pengujian impact. Pengujian impact itu adalah suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Pengujian impact ini adalah suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, melainkan beban bisa datang secara tiba-tiba. Prinsip yang digunakan dalam pengujian impact ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk beban ujinya, sehingga beban uji mengalami deformasi maksimum hingga mengakibatkan perpatahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perpatahan dalam uji impact. Jenis-jenis perpatahan itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perpatahan berserat. Perpatahan berserat itu melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan logam yang ulet, ditandai dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimple yang menyerap cahaya dan berpenampilannya bentuknya buram. Kemudian yang kedua ada perpatahan granular atau kristalin. Perpatahan ini dihasilkan oleh mekanisme pembelahan pada butir-butir dari logam yang sudah rapuh. Biasanya ditandai dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul yang tinggi atau mengkilat. Ketiga, ada perpatahan campuran. Perpatahan campuran ini tuh campuran antara perpatahan berserat dan perpatahan granular atau kristalin. Metode uji impact. Metode uji impact itu berdasarkan standar ASTM E23 ada dua, yaitu metode Charpy dan metode Izot. Pada metode Charpy ini, spesimennya akan diletakkan pada tumpuan dengan posisi horizontal tanpa dijepit. Kemudian beban akan diberikan pada arah belakang takikan. Keuntungan dari spesimen yang tidak dijepit ini adalah membuat pengujian berlangsung lebih cepat, sehingga memudahkan untuk melakukan pengujian pada temperatur transisinya. Pada metode Izot ini, spesimen akan diletakkan pada tumpuan dengan posisi vertikal dan dijepit. Kemudian beban akan diberikan pada arah depan takikannya. Penjepitan spesimen pada metode ini menyebabkan pengujian berlangsung lama sehingga tidak cocok untuk digunakan pada pengujian dengan temperatur yang bervariasi. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam metode uji impact. Yang pertama pada metode Charpy. Untuk kelebihannya, pada metode Charpy ini, yang pertama pengerjaannya itu lebih mudah dilakukan. Kedua, menghasilkan tegangan yang seragam di sepanjang penampangnya. Ketiga, harga alat lebih murah. Keempat, waktu pengujian lebih singkat. Kemudian ada kekurangan dari metode Charpy ini. Kekurangannya itu spesimen hanya dapat dipasang pada posisi horizontal. Spesimen ini dapat bergeser dari tumpuannya karena nggak dijepit. Jadi dia gampang bergeser karena spesimennya nggak dijepit. Kemudian yang ketiga, untuk kekurangannya, pengujian hanya dapat dilakukan pada spesimen kecil. Yang terakhir, kekurangan dari metode Charpy ini, hasil pengujian kurang dapat atau tepat dimanfaatkan dalam perencanaan karena level tegangan yang diberikan tidak rata. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada metode Izot. Untuk kelebihan dari metode Izot ini, yang pertama, tumbukan tepat pada takikan karena spesimennya dijepit. Kedua, dapat menggunakan spesimen dengan ukuran yang lebih besar. Dan yang ketiga, spesimen tidak mudah bergeser karena spesimennya dijepit pada salah satu ujungnya. Untuk kekurangan pada metode Izot ini, biaya pengujian yang sangat mahal. Pembebanan yang dilakukan juga hanya pada satu ujungnya, sehingga hasil yang diperoleh itu kurang baik. Dan yang ketiga, waktu yang digunakan cukup banyak karena prosedur pengujiannya yang banyak. Contoh soal perhitungan energi impact tanpa perlakuan dengan ketebalan 1,25 mm. Mesin uji impact memiliki panjang lengan pendulum 0,6490 meter dan massa pendulum 26,50 kg. Gunakan untuk uji impact sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal alfa sebesar 146,5 derajat dan setelah menumbuk benda uji sudut yang terbentuk beta sebesar 113,5 derajat, hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Diketahui massa 26,50 kg, R atau panjang lengan pendulumnya 0,46490 meter. Kemudian alfanya 146,5, betanya 113,5 derajat. Untuk menjawab tersebut kita masukkan ke rumus energi sama dengan massa dikali gravitasi dikali R kalikan muka kurung cos beta kurang cos alpha. Masukkan nilainya, kemudian didapatkan hasil akhir energinya bernilai 73,339 Joule.
Kemudian kita mencoba pada salah satu praktikum, laporan praktikum. Nah, di situ kita akan membahas contoh data percobaan dan pengolahan datanya. Di situ disajikan data hasil percobaan spesimen baja dan ada juga data hasil percobaan spesimen platinumnya. Jika tadi hasil pengambilan data sudah kita masukkan ke dalam tabel, kemudian selanjutnya kita melakukan pengolahan atau perhitungan datanya dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tadi. Untuk luas penampang spesimen itu dihitung dengan A sama dengan N dikali B, di mana A-nya itu luas spesimen di bawah takikan, kemudian N itu tinggi spesimen di bawah takiknya, dan B-nya itu lebar spesimennya. Jadi untuk luas penampang spesimen itu bisa dihitung dengan rumus tinggi spesimen di bawah takik dikalikan dengan lebar spesimennya. Dan untuk logam plat, untuk mencari harga impact-nya itu menggunakan rumus yang tadi, energi dibagi dengan luas penampangnya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan dan pengolahan data, kita bisa mendapatkan luas penampangnya, energinya, harga impact-nya, dan permukaan perpatannya itu jenisnya bulat atau getas. Pada spesimen baja, untuk panjang, lebar, tinggi, dan derajat Celciusnya sama seperti yang pengambilan data pertama. Kemudian dari pengambilan data yang pertama, setelah kita pengolahan data tadi, kita dapat menghitung hasil luas penampang, energi, harga impact, dan permukaan patahannya. Untuk spesimen baja, luas penampangnya itu dari percobaan 1 sampai 5 itu ada 85,83, kemudian 88,23, kemudian 85,80, kemudian 86,03, dan yang pengujian percobaan kelima luas penampangnya itu 87,49. Dan untuk energi dalam satuan joule dari percobaan 1 sampai 5 pada spesimen baja, dari 71 ada 82, 89, 7, dan 6. Kemudian untuk harga impact-nya, setelah melakukan perhitungan juga kita mendapatkan hasilnya dari percobaan 1 sampai 5 itu 0,82, 0,92, 1,03, dan 0,08, dan juga percobaan kelimanya itu nilainya 0,06. Dan untuk permukaan patahan pada percobaan pertama pada spesimen baja, permukaan patahannya ulat, kedua ulat, ketiga ulat, dan percobaan keempat getas, dan percobaan kelima getas pada spesimen baja. Dan untuk spesimen aluminium, untuk panjang, lebar, tinggi, dan derajat Celciusnya tadi, suhunya tadi sama seperti pengambilan data yang pada kolom pertama tadi. Setelah melakukan perhitungan dan pengolahan data juga, kita bisa mengetahui nilai luas penampang, energi joule, harga impact, dan permukaan patahannya. Untuk spesimen aluminium ini, luas penampang dari percobaan 1 sampai 5 82,72, kemudian 76,07, kemudian percobaan ketiga 80,18, 81,36, dan percobaan kelimanya dia 86,13. Untuk energinya dalam satuan joule-nya, dari percobaan 1 sampai percobaan 5, 17, 63, 26, 30, dan 20. Untuk harga impact-nya dari percobaan 1 sampai 5 pada aluminium, nilainya bervariasi dari 0,20, ada 0,82, 0,32, percobaan keempatnya 0,36, dan percobaan kelima pada spesimen aluminium ini nilainya 0,23. Dan untuk permukaan patahannya dari spesimen aluminium, kita mendapatkan pada percobaan pertama dia menghasilkan jenis patahan patah ulat, kemudian percobaan kedua dia patah ulat, kemudian percobaan ketiga patah ulat, keempat patah ulat, dan kelima patah ulat. Jadi pada spesimen aluminium permukaan patahannya itu dia patah ulat semua. Terakhirnya kita membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian impact adalah 1. Berdasarkan harga impact yang telah diperoleh tadi dari percobaan tadi, material aluminium lebih baik untuk digunakan karena sifatnya lebih stabil dibandingkan dengan material baja. Yang kedua, yang bisa kita simpulkan, temperatur transisi baja yang didapatkan adalah dalam interval negatif 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Hasil pengujian sesuai dengan literatur di mana baja memiliki temperatur transisi. Kemudian, kesimpulan ketiga, temperatur transisi aluminium yang didapatkan adalah dalam interval negatif 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Hasil pengujian tidak sesuai dengan literatur, di mana seharusnya aluminium itu tidak memiliki temperatur transisi. Mungkin itu aja kesimpulan dari percobaan pada metode Charpy dari spesimen baja dan aluminium. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.